Nah, di sini ada soal, soal yang pertama. Tapi di soal yang pertama ini coba kita kerjakan terlebih dahulu di sini ya. Di sini ada bangunan ya. Khusus ruang 5 yang ini itu ukurannya 200 kali 120 ya. Nah, berarti 200 itu sebagai panjangnya, terus lebarnya 120 ya, gitu. Nah, berarti bisa kita tulis di sini 200, di sini 120. Dan biaya pembuatan izin mendirikan bangunan adalah 15.000 per meter persegi. Berapakah biaya pembuatan izin mendirikan bangunan tersebut? Nah, ada yang punya ide? Berarti harus mencari luasnya dulu ya. Ada yang punya ide? Mm, mm, mm. Di soal ini, Zarif, ada ide Zarif? Cari luas dulu. Ya, kalau Hanif, Hanif ada ide Hanif? Tahu nggak Romas ya? Kenapa? Tahu Romas nggak? Hmm? Tahu nggak? Ada Oke, tahu? gimana ya teman-teman mengerjakannya? Kalau satu petak itu 200, nah bangunan itu kan semuanya ya. Berarti semua petak ini berapa gitu? Gitu ya. Sebenarnya ini dari soal memang belum diketahui lebih lanjut ya soal ini. Tapi kita bisa kira-kira sebenarnya kalau bangunan 5 itu ukurannya segitu, bangunan yang lain ukurannya berapa gitu. Ini bisa kita cek aja bangunan 5 luasnya kalau kita hitung ya 200 dikali 120. Berapa teman-teman? Berapa? 200 kali 120? 2.400. Berapa? 2.400. Dua 2.400. 2.400. 24.000 ya. 24.000. Nolnya ada 3 ya. 1, 2, 3. 2 kali 12 kan 24 ya. Terus nolnya ini ada 3. Jadi 24.000 ya harusnya. Nah, 24.000 ini izin mendirikan bangunannya kan 15.000 per meter persegi. Nah, berarti di sini kan dalam sentimeter persegi. Nah, di sini kalau kita ubah jadi meter persegi dibagi berapa, teman-teman? Sentimeter persegi kalau diubah jadi meter persegi dibagi, ada yang tahu? 10. 100. 100. 100. Ini pangkatnya pangkat persegi ya. Masih ingat 7 seperti ini ada kilometer, ada hektometer, dekameter meter, desimeter senti, milimeter. Itu kan senti ke meter naik 2. Nah, di sini ada persegi ya, bukan sentimeter aja, tapi sentimeter kuadrat. Berarti satu langkah itu harus 100 apa? kali 100 bagi Iya, satu langkahnya bernilai 100. Karena dia senti ke meter, berarti kan naik. Kalau naik kan berarti dibagi ya. Berarti dibagi berapa? 1.000. Berapa? 1.000. 1.000? Iya kah? 10.000. Dibagi berapa? 10.000. Iya, betul, 10.000. Ah, di sini ya. Dibagi 10.000. Oke, jadi berapa? 24. Berapa? 24. 24. 2,4. 2 2,4. koma empat ya. Betul, 2,4 meter persegi. Nah,
Di sini izin mendirikan bangunannya 15.000 per meter persegi ya. Karena di sini kita nggak tahu untuk ukuran-ukuran yang lain, berarti tinggal kita kaliin aja yang ada 2,4 meter persegi dikali sama 15.000. Berapa? 2,4 kali 15.000. Caranya cukup 24 dikali 15 gitu. Terus nanti nolnya dihilangin satu. Ada yang tahu? Ya, berapa Abdad Nahlan? Hmm, 30, Berapa? 36. 36. 36 apa? 36. Mhm. 36. 24 kali 15 itu 360 ya. Terus kan nolnya ada 360.000. Tapi di sini ada satu angka di belakang koma. Nolnya kita hilangin di sini satu. Jadi berapa teman-teman? 36.000. Ya, 36.000. Nah, di sini untuk ukuran yang lain, ya kita masih belum tahu ya. Jadi cukup sampai di sini saja ya. Kecuali kalau di sini diketahui sesuatu ya. Sepertinya ini soalnya agak kurang ya. Kurang ukuran yang lain gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut ke soal yang bawah, yang nomor 2. Nah, masih sama, ruang 5 ukurannya segini, biaya pemasangan lantai keramiknya segini per meter persegi. Berapakah biaya pemasangan keramiknya? Berarti tadi kan udah dapet ya, luasnya tadi berapa? Berapa meter persegi? 2, Iya, 2,4. Nah, biaya pemasangannya 120.000. 2,4 dikali 120.000. Berapa? 24 kali 12 itu. 288. Aha, berapa? 288. Iya, 288 apa? 8. Nolnya dihilangin satu buat ini ya, yang di belakang koma. Jadi berapa? 288.000. Iya, betul. 288.000. Oke, ini aman ya sepertinya. Selanjutnya yang nomor 3. Nah, di sini. Di sini kita ada yang namanya sejajar, ada yang namanya kongruen, ada yang namanya sebangun. Sejajar itu yang seperti ini, sejajar, sejajar. Arahnya sama dan tidak akan berpotongan. Itu namanya sejajar. Ini juga sejajar, ini sejajar, ini juga sejajar gitu ya. Di sini AD sejajar BE sejajar FG ya. AD BE FG bisa lihat ya. Ini sama ini sejajar. Nah, AD-nya 22. Bisa kita tulis di sini 22 ya. Terus GF-nya di sini 16. Nah, mana yang benar? Ada istilah kongruen. Ada yang tahu kongruen itu apa? Dua bangunan datar yang mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Iya, betul. Ukuran dan bentuk yang sama. Ukurannya sama persis. Contohnya misalkan segitiga begini, kongruen dengan segitiga begini. Kalau sebangun, Dua bangunan datar yang mempunyai bentuk sama, tapi ukurannya beda. iya, betul. Bentuknya sama, sudutnya sama ya. Misalkan seperti ini. Ini kan kecil ya, satunya besar, tapi sudutnya masih sama. Misalkan di sini 90, ini misalnya 30 gitu. Ini misalkan 60, ini juga 90, 30 derajat, 60 ya misalkan gitu. Yang A, tanah untuk toko dan tanah untuk rumah kongruen. Bener nggak? Toko, rumah, kongruen sama persis. Bener nggak? Apakah bisa menjamin hal itu? Ada yang bisa jawab?
apakah yang A itu benar? Pilihlah dua pernyataan, pilih dua yang benar. Yang A, apakah kita bisa menjamin bahwa toko sama rumah itu benar-benar sama persis? Ada yang bisa jawab? Sama persis ukuran ya, ukuran sisi-sisinya persis gitu. Nah, ada yang bisa jawab teman-teman? Zarif, gimana pendapatmu Zarif? Kongruen. Gimana? Hmm. Zahran, gimana pendapatmu Zahran? Zahran ada? Zahran tak ada. Oke, Dika Novta gimana pendapatnya? Tanah untuk toko dan tanah untuk rumah kongruen, benar nggak? Ini toko, ini rumah. Apakah bisa menjamin hal itu? Atau belum tentu? Atau gimana? Tentu. Apa? Belum tentu Belum. ya. Kenapa belum tentu? Ya, karena di sini yang diketahui cuma GF. GF itu 16. Tapi di sini untuk yang lain, misalkan BE, BE itu nggak tahu lah. BE nggak tahu. Cuma yang penting BE, FG itu sejajar. Cuma di sini nggak tahu ini berapa gitu ya. Ini juga nggak tahu ini berapa. Ini juga gitu ya. Ini juga nggak tahu ya. Ini juga nggak tahu ya. Belum tentu. Tapi kalau mungkin mungkin sebangun ya mungkin. Tapi belum tentu kalau kongruen gitu ya. Kongruen tuh sama persis ya soalnya gitu ya. Oke, yang B, tanah ACD, bisa dilihat ya ACD, dan tanah untuk toko sebangun. Benar nggak teman-teman? ACD bisa dilihat, ACD itu semua ini ACD sama toko ya. Toko itu yang kecil ini. Apakah benar sebangun di Ya. Kanofta? Tidak. Tidak sebangun. Hanif, apakah benar sebangun? ACD Tidak. dan toko? Tidak. Tidak ACD sebangun. sama toko, coba dilihat. ACD sama toko, apakah sebangun, Hanif? Tidak sebangun. Apa? Tidak. Tidak. Ya. Zarif, apakah sebangun? ACD sama toko? ACD yang mana, Kak? Sebangun. Kenapa sebangun? ACD yang mana? Apa? ACD. Kira kira jawab sebangun. ACD itu yang ini ya. A, C, D. Daerahnya berarti yang mana? Ya yang ini. Semua ini ACD. Semua entah ini ya. Segini ini. Ini nama ACD. Kelihatan? Yang ini ACD gitu ya. Itu ACD. Nah, berarti buat yang toko, toko itu yang kecil ya, yang agak kecil. Tokonya berarti segini nih, ini toko gitu. Sebangun atau tidak, Zarif? Bangun. Kenapa sebangun? Ukurannya sama. Bentuknya sama. Bentuknya sama ya, sudutnya sama. Di sini sama-sama segini ya sudutnya, gitu ya. Dan juga sudut di sini juga ya sama-sama segitu, bentuknya sama. Nah, bisa dikatakan sebangun tapi tidak kongruen ya. Jadi yang B ini betul, ini sama ini sebangun. Ibaratnya satunya gede, gedenya segini, satunya kecil, ya cuma toko ini aja gitu ya.
Yang C, coba dilihat ya. Yang C, ACD sama rumah tidak sebangun. Benar nggak, teman-teman? Jangan lupa sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama ya. Sudut yang bertolak belakang, contohnya yang ini, itu besarnya sama. Salah. 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 Kenapa salah? Karena tanah dan tanah Kenapa? karena sebangun. Hah? Hmm, agak agak putus-putus suaranya. Karena tanah aja dan tanah rumah sebangun. Iya, karena ACD sama rumah sebangun. Iya, betul. Karena di sini kalau kita cek ACD itu kan yang semua ini kan. Terus untuk yang rumah kan segini. Nah, dilihat dari bentuknya udah sama, dilihat dari sudutnya juga sama. Teman-teman bisa cek sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Ini dan ini ya, sama gitu ya. Sudut bertolak belakang besarnya sama. Bentuknya sama dan juga sudutnya sama berarti dia harusnya sebangun. Nah, di sini salah karena dia bilang tidak sebangun. Yang D, tanah untuk masjid dan tanah untuk tempat rekreasi sebangun. Benar nggak? Masjid sama rekreasi. Bisa dilihat masjidnya yang mana? Kelihatan ya? Sebangun. Masjid itu bentuknya kayak bangun apa ini teman-teman? Trapesium. Iya, bangun trapesium ya. Tempat rekreasi juga ya. Bangunnya trapesium sama kaki. Jadi yang D, apakah benar atau salah? Benar. Benar, oke benar. Karena dia sebangun ya. Sama-sama trapesium sama kaki. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk soal yang ini?